Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. "Kalian mau kemana?" tanya Nyonya Abraham keheranan melihat keduanya. "Hari ini Ken mengadakan resepsi di rumah Ken, Ma. Aku harap Mama bisa datang dan ikut berbahagia dengan acara yang telah Ken buat," jawab Ken berlalu. Nyonya Abraham yang jelas menentang hubungan mereka semakin tidak mengerti dengan sikap putranya. Tentu saja perempuan itu tidak sudi untuk datang. Namun sebagai bahan menghargai putranya, perempuan itu mempertimbangkannya kembali. Keanu membawa Sharon ke rumah pribadi Ken, rumah yang pernah Sharon singgahi pertama kali datang, di mana ia diperlakukan begitu kejam. Sharon keluar dari mobil dengan perasaan deg-degan, tangan kakinya yang dingin dalam genggaman Keanu. Pria itu menuntunnya layaknya pasangan yang romantis, memasuki ruang utama yang telah disulap menjadi begitu menawan. Siapakah yang mengerjakan ini semua? Tentu saja orang-orang Keanu, tanpa Sharon harus bersusah payah memikirkan itu. "Tarik bibirmu dan senyumlah pada semua tamu yang hadir. Aku tidak ingin semua menilai kita karena dirimu yang bermuka muram," bisik Ken mengeratkan tautan jemari Sharon. Perempuan itu menurut, berusaha bersikap layaknya pengantin yang tengah berbahagia, walau sebenarnya hatinya kalut luar biasa. Satu persatu, tamu mulai hadir, memadati ruang pesta pengantin. Tak terkecuali juga dengan keluarga Adi Wongso. Nisha datang bersama ibunya. "Selamat menempuh hidup baru," seru beberapa orang memberi selamat. "Terima kasih sudah hadir," jawab Keanu nampak bahagia. Tamu-tamu memberikan selamat pada pengantin yang terlihat bahagia itu, nampak serasi dan begitu cocok. "Pengantin Anda cantik sekali, Tuan. Bagaimana caranya mendapatkan istri secantik Nona?" Seluruh tamu terpana melihat kecantikan mempelai perempuannya. "Kami bertemu dalam takdir yang tak terduga. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya." Keanu juga mengundang relasi dan kolega, mengabarkan pada semua orang bahwa dirinya sudah menikah. Seseorang nampak hadir di tengah-tengah padatnya acara. Pria itu berjalan mendekati kedua pengantin yang nampak bahagia. Namun kali ini Sharon menampakkan wajah pucat melihat sosok yang begitu ia kenal. "Selamat, Ken. Aku tidak percaya kamu menikahi wanita pembunuh adikmu," bisik pria itu dingin, membuat Ken menatapnya tajam. Pria itu mengulurkan tangannya, menyelipkan secari kertas pada pengantin perempuan yang saat ini menatapnya penuh rasa curiga. Ken meliriknya tidak suka. Ada apa dengan tamu bisnisnya? Mengapa orang itu tahu tentang dirinya dan Sharon? Sharon sendiri nampak bingung, menggenggam erat kertas di tangannya. Apa sebenarnya yang pria itu inginkan? Sharon memang pernah mengenalnya, walau hubungan keduanya memburuk di penghujung pertemuan. Acara berlangsung hingga sore, menyisakan segelintir orang yang tengah membereskan sisanya. Sharon juga sudah kembali ke kamarnya, siap melepas gaun indah penuh kepalsuan itu yang sedari tadi memenjara tubuhnya. Sharon tak sengaja menjatuhkan kertas miliknya saat Ken meminta bantuan istrinya untuk melepas pakaiannya. Perempuan itu terus memperhatikan bawah bagaimana mengambil kertas itu tanpa membuat Keanu tidak curiga. Sharon melirik dengan menelan saliva gugup. Tangannya sibuk melepas satu persatu kancing pakaian Keanu. Sementara netranya nyalang mengamati kertas itu. Ia bergeser menyembunyikan di bawah sepatunya.
Selepas membantu Ken melepas bajunya, pria itu bergegas ke kamar mandi. Sementara Sharon cepat mengambil kertas itu, lalu membacanya dengan cepat. Ia terpana melihat coretan tangan miliknya. Buru-buru Sharon membuangnya ke sampah, tak ingin terlibat apapun dengan keadaan yang pernah ada. Sharon kembali ke ruang ganti, menyiapkan pakaian milik pria itu ke atas ranjang. Setelahnya menunggu giliran kamar mandi setelah menarik satu pakaian yang cukup nyaman untuk tidur. Ken menghentikan langkahnya, tepat di samping tempat sampah, membuang sesuatu yang tidak berguna. Netranya mendadak penasaran dengan secari kertas yang cukup menarik perhatian. Ken pun memungutnya. Saat hendak membukanya, terdengar ketukan pintu memasuki kamarnya. Ken pun mengabaikan sejenak. "Masuk." "Maaf Tuan, ada hadiah untuk Nona Sharon," ucap ART menginterupsi. "Dari siapa?" tanya Ken menatap box di depannya. "Terima kasih, Bi," jawab Ken mengambil dari tangan ART-nya. Rasa penasaran membawa tangannya menarik pita, membuka isinya yang ternyata sebuah gaun malam yang begitu indah. Ken terpana sesaat, mencari-cari siapakah gerangan pengirimnya. Sayang sekali tak menemukan clue apapun. Ia menyingkirkan box itu begitu saja, menganggap itu tidak terlalu penting baginya. Beranjak ke dekat ranjang, memakai pakaian yang telah disiapkan istrinya. Derit pintu kamar mandi yang terbuka membuat pria itu menengok. Sharon keluar dengan pakaian utuh dan rambut sedikit basah. Kedua netra itu saling melirik sesaat. Sebelum akhirnya Sharon memilih keluar kamar lantaran bingung. "Mau kemana?" tanya Ken menghentikan langkah kakinya. "Ambil minum," jawab Sharon tanpa menoleh, beranjak dari kamar menuju dapur, bertemu dengan ART yang menjaga rumah Ken. "Bu, apa kabar?" sapa Sharon ramah. "Baik, Nona. Senang sekali bisa melihat Tuan Ken menikah dengan perempuan sebaik Nona," ucap ART itu tersenyum senang. Keanu menyusul istrinya ke belakang, membuat obrolan keduanya yang baru dimulai terpaksa harus dihentikan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kembali ke kamar," titah Ken dingin. Sharon beranjak dari dapur sembari membawa segelas air putih di tangannya, menaruhnya di nakas. Sementara Ken masuk ke kamar, beranjak menempati ranjang. Sharon sendiri menjadi bingung. Ia mendekati sofa, duduk di sana, melemaskan otot kakinya yang terasa pegal. Ken hanya menatapnya sekilas, sebelum akhirnya terlelap menemui mimpinya. Melihat suaminya sudah tertidur, Sharon merebah ke sofa, mencari kedamaian di sisa malamnya. Keesokan paginya, Sharon terjaga lebih dulu. Perempuan itu sibuk sendiri dengan urusan pribadinya. Di rumah itu, Sharon merasa mempunyai tempat untuk mengobrol. Asisten rumah tangga, seorang wanita paruh baya itu begitu baik. Mereka terlibat obrolan kecil yang tanpa sadar cukup menghibur Sharon yang belakangan cukup tertekan dan kesepian. Pagi-pagi dikagetkan dengan bunyi bel rumahnya. "Biar aku saja, Bu," ucap Sharon menghentikan langkah perempuan itu. Sharon menuju ruang utama, melihat siapa gerangan yang datang pagi-pagi begini. "Permisi Nona, ada titipan," ucap seorang kurir menyodorkan sebuah buket mawar merah segar. "Terima kasih, Pak," jawab Sharon menerima bunga itu dengan senang. Mawar merah dan putih, kombinasi yang cantik di antara keduanya. Sharon mencium aroma wangi segar yang menguar dari kelopak yang sedikit mekar. "Dari siapa?" tanya Keanu tiba-tiba muncul di dekatnya. "Tidak tahu,"
Jawab Sharon jujur. Ia hanya membaca secari kertas bertuliskan untuk Sharon tanpa ada pengirimnya dengan keterangan yang jelas. Ken merebut bunga itu begitu saja dari tangan Sharon, lalu beranjak melemparnya ke sampah. Jangan pernah menerima barang apapun dari orang lain. Apapun, paham? Sentak Keanu galak.